Oke, halo, selamat datang kembali di Taufix. Nah, kali ini saya kedatangan notebook atau laptop ya, Acer. Dia mau pasang SSD baru, Nah, tapi sebelum dipasang, saya sekalian mau uji coba atau mau melakukan perbandingan SSD Midas Force dengan RX 7 ya. Jadi saya mau bandingin Midas Force dengan SSD RX 7. Kita mau coba bandingin kecepatan baca sama kecepatan tulisnya antara dua SSD ini. Di sini ditulisnya 550 MB read speed punyanya Midas Force, sama write-nya itu 500 Mbps megabyte per second. Kemudian kalau punya RX 7 mana dia nggak ada tulisannya. Jadi di sini dia cuma ada tulisan 10 kali faster. Oke, masih buram. Nah, ini tulisannya 10 kali faster SSD. Jadi mungkin maksudnya dia lebih cepat 10 kali. Lebih cepat 10 kali. Nggak tahu tuh lebih cepat 10 kalinya dari mana. Dari harddisk atau dari SSD yang lain. Oke. Nah, nanti kita uji coba atau tes kecepatan baca tulisnya pakai aplikasi, pakai software ya. Kita akan uji coba dua-duanya. Yang nanti pertama mau saya coba itu atau mau diuji itu punya RX 7 dulu ya. Kita pakai casingnya harddisk eksternal. Pertama kita pakai yang RX 7 dulu deh. Kita mau tes yang RX 7 dulu. RX 7 512 GB. Oke, udah, tinggal kita pasang ke komputer. Harus pakai USB yang di komputer ya, supaya speednya kebaca maksimal. Oke, udah kepasang. Nah, terus kita pakai aplikasi namanya apa ini? Crystal Disk Mark. Nah, untuk pengetesan baca tulis si SSD kita pakai aplikasi namanya Crystal Disk Mark. Crystal Disk Mark ini termasuk software ya yang digunakan biasanya untuk pengujian atau pengetesan performa mau harddisk ataupun SSD. Oke, ini adalah jumlah yang bisa kita lakukan, jumlah pengujiannya. Jadi begitu kita kita sudah pilih, kemudian kita klik all, dan pengujiannya sesuai jumlah yang kita pilih.
mungkin maksudnya loopingnya kali ya, pengulangan pengujiannya kali. Makin banyak countnya berarti makin akurat hasilnya. Silahkan nanti teman-teman boleh coba. Kemudian ini apa nih, test size nya. Saya belum pernah coba satu-satu ya, dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar 64 GB belum pernah. Biarkan aja defaultnya. Nah kemudian ini adalah tampilan si partisinya yang mau kita uji, atau SSD atau harddisknya yang mau kita uji. Kemudian ini adalah unitnya, entah yang dimaksud unit apa di sini. Silahkan teman-teman coba aja ya, mau pakai yang mana dan bandingkan sendiri deh. Nah ketika jalanin aplikasi biasanya si SSD-nya nggak langsung kebaca ya. Di sini nggak ada tampilan SSD-nya karena dia masih baru SSD-nya. Jadi kita perlu lakukan sedikit konfigurasi ya. Jadi si SSD-nya karena belum aktif, kita aktifin dulu pakai menu disk management. Statusnya unlocated, jadi kita harus aktifin dulu si SSD-nya. Oke, kita tunggu. Udah selesai. Jadi sudah aktif SSD-nya, tinggal kita jalankan lagi atau jalanin lagi si aplikasinya. Kemudian kita cek. Oke, di tampilan sini udah muncul si SSD 512 GB nya. Nah, teman-teman gak perlu kaget dengan kapasitasnya yang dari 512 kok jadi 477 gitu. Abaikan saja, abaikan aja pokoknya, nggak usah nggak usah protes, karena kita nggak bisa protes. Pasti teman-teman yang udah yang sering ngalamin lah, misalkan beli flash disk 8 GB tapi begitu dites atau dicek biasanya kapasitasnya berkurang. Maksudnya tertera di situ cuma 7,8 misalkan, 7,5 GB misalkan. Jadi nggak mungkin pas 512 ya. Oke, kalau udah kebaca kita pilih SSD-nya, kemudian tinggal kita klik all. Di sini sudah proses pengujian atau pengetesan. Kita tunggu sampai selesai karena SSD-nya kapasitasnya lumayan, 512 GB. Jadi mungkin akan memakan waktu cukup lama sih. Oke, kita tunggu. Mungkin nanti videonya kita skip aja sampai selesai. Oke, ini hasil pengujian SSD pertama punyanya RX7. Sini hasil akhirnya menunjukkan read-nya itu 451 MB per second, kemudian write-nya 429 atau 430 lah kalau kita terusin. Cuman ya RX7 tadi kita nggak tahu ya sebenarnya speknya kayak gimana, nggak kayak punya Midas Force. Oke, sekarang tinggal kita ganti. Setelah ini kita ganti pakai atau kita uji punyanya si Midas Force. Oke, RX7 udah selesai. Sekarang kita ganti pakai SSD-nya si Midas Force. Tadi hasil bacanya itu 451 MB punya si RX7, terus tulisnya 430 MB. Sekarang kita coba punya si Midas Force.
kita pasang. Seperti biasa kita harus aktifin dulu si SSD barunya. Oke, udah selesai. Kemudian kita close, kita jalanin lagi aplikasinya. Mana tadi? Oke. Oke, kita pastiin lagi ya. Saya langsung klik all karena udah yakin, karena yang tertera di situ 119 GB. Sama kayak tadi ya, punyanya si RX7 512 jadinya 477 GB. Nah, kalau yang 128 GB ini di sini terteranya 119 GB. Oke, kita skip ya. Oke, udah selesai. Ini hasil akhirnya pengujian atau pengetesan punyanya si Midas Force. Kalau dibandingin sama RX7 ya, oke, ini hasil pengujian atau pengetesan punya RX7 sama Midas Force. Kita lihat dari perbandingan bacanya dulu. Yang sekuen pertama punya RX7 itu 451, sedangkan punya Midas Force 453. Lebih besar punyanya si Midas Force ya. Kemudian sekuen 2 420 dengan 405 ya. Kemudian yang ketiganya itu 131 dengan 124, kemudian 22 dengan 20. Kemudian yang hasil bacanya atau write-nya punyanya RX7 itu 429, punyanya Midas Force 385. Oke, bedanya lumayan jauh. Cuma dari yang pertama tuh, second pertama punyanya Midas Force itu 453, punya RX7 451. Dia menang di situ ya, Midas Force. Cuman di kecepatan tulisnya kemampuan tulisnya RX7 429, sedangkan Midas Force 385. Kalah jauh ya dengan RX7. Oke, kira-kira ya teman-teman bisa lihat sendiri hasil perbandingannya. Kalau dilihat dari situ sih jelas RX7 lebih unggul ya. Tapi ya RX7 lebih unggul dibanding Midas Force. Midas Force hanya unggul di pertama aja tuh, yang 453 kecepatan bacanya ya. Oke, silakan teman-teman disimpulkan sendiri dari hasil pengujian performa RX7 dengan Midas Force. Kalau saya sendiri sih pakainya Midas Force. Sampai sekarang aman-aman aja, nggak ada masalah. Saya belum coba sih pakai RX7. Mungkin nanti saya mau coba nanti tapi ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa memberikan hiburan sama pengetahuan baru mungkin, atau wawasan baru soal SSD.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.